Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Fadli Bahtiar dengan NIM 2141 1040 1107 dari kelas 5 MPIC. Di sini saya akan menjelaskan tugas UAS terkait judulnya konsep sistem penjaminan mutu pendidikan. Jadi penjaminan mutu pendidikan itu merupakan suatu sistem untuk memastikan bahwasanya standar pendidikan itu terpenuhi untuk memastikan kualitas pendidikan yang baik. Jadi intinya saja dari penjaminan mutu pendidikan itu fungsinya adalah untuk bisa menjamin semua standar pendidikan di dunia pendidikan, ya di mana hal ini untuk bisa menciptakan kualitas pendidikan yang baik untuk para peserta didiknya. Lalu dari definisi penjaminan mutu pendidikan, yang pertama itu ada dari tujuan, yaitu adalah untuk menciptakan kesesuaian antara standar pendidikan dengan hasil belajar mahasiswa. Lalu yang kedua ada proses, yaitu adalah proses untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pendidikan di lembaga pendidikan. Yang ketiga ada budaya, yaitu adalah penjaminan mutu pendidikan merupakan bagian dari budaya mutu lembaga pendidikan. Lalu yang keempat ada hasil, yaitu adalah untuk memastikan bahwa hasil belajar mahasiswa itu sesuai dengan kompetensi yang seharusnya dimiliki oleh mahasiswa tersebut. Lalu tujuan dan manfaat penjaminan mutu pendidikan. Yang pertama itu ada tujuan, di mana tujuannya itu adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat, lembaga pendidikan, mahasiswa, dan pihak-pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan atau di dalam pendidikan. Lalu yang kedua ada manfaat, yaitu manfaatnya adalah untuk menjamin kualitas pendidikan, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan tersebut, lalu meningkatkan kualitas sumber daya manusianya, dan yang terakhir menciptakan daya saing nasional yang meningkat. Lalu yang selanjutnya itu adalah prinsip-prinsip penjaminan mutu pendidikan. Yang pertama ada kesesuaian, yaitu standar pendidikan harus sesuai dengan kebutuhan yang ada di masyarakat, kebutuhan yang ada di lembaga pendidikan, kebutuhan mahasiswa. Jadi kita tidak bisa menerapkan prinsip-prinsip penjaminan mutu pendidikan ini sesuai secara acak-acakan atau secara asal-asalan. Karena tadi kita harus bisa menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada di masyarakat, lembaga pendidikan, dan mahasiswa itu sendiri. Lalu yang kedua, partisipasi atau keterlibatan itu ya. Lalu di partisipasi ini kita melibatkan semua pihak yang terkait dalam penjaminan mutu pendidikan. Lalu yang ketiga ada kesempurnaan, yaitu untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara terus-menerus. Lalu ada instrumen dan metode penjaminan mutu pendidikan. Yang pertama dari instrumen, yaitu adalah yang pertama survei kepuasan mahasiswa, yang kedua audit internal dan eksternal, yang ketiga program pembinaan internal, dan yang keempat laporan pengelolaan program studi. Lalu yang kedua ada metode. Di metode ini yang pertama itu harus ada pengembangan kurikulumnya, harus ada penyusun bahan ajar, lalu ada pelayanan akademik, dan yang terakhir itu ada penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Lalu kelembagaan penjaminan mutu pendidikan. Yang pertama itu harus adanya Badan Akreditasi Nasional pada Pendidikan Tinggi. Lalu di mana organisasi ini itu adalah organisasi yang bertanggung jawab untuk bisa memberikan akreditasi kepada program studi dan lembaga pendidikan tinggi. Lalu yang kedua itu adalah lembaga penjaminan mutu internal. Jadi organisasi ini adalah organisasi yang didirikan oleh lembaga pendidikan yang bertujuannya untuk mengelola penjaminan mutu internal lembaga pendidikan tersebut. Lalu yang ketiga yaitu ada Komisi Akreditasi Sekolah Tinggi, yaitu di mana organisasi ini adalah organisasi yang bertanggung jawab untuk memberikan akreditasi kepada program studi dan lembaga pendidikan. Nah, lalu di evaluasi dan pemantauan penjaminan mutu pendidikan itu ada 3 macam.
Tadi ada 3 tahapan. Yang pertama itu ada evaluasi program studi, di mana penilaian terhadap program studi ini adalah untuk menentukan tingkat keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan. Lalu yang kedua adalah untuk pemantauan progres, di mana pemantauan progres ini bertujuan untuk pemantauan terhadap kemajuan pelaksanaan, tindakan perbaikan, dan peningkatan kualitas pendidikan. Lalu yang terakhir itu ada survei kepuasan mahasiswa, yang dimana survei yang dilakukan ini adalah untuk menilai bagaimana kepuasan mahasiswa itu terhadap fasilitas dan pelayanan yang diberikan oleh lembaga pendidikan tersebut. Lalu yang terakhir itu adalah kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah penjaminan mutu pendidikan itu adalah untuk memastikan bahwa standar pendidikan itu terpenuhi untuk menciptakan kualitas pendidikan yang baik. Lalu pentingnya penjaminan mutu pendidikan itu adalah untuk bisa menjamin kualitas pendidikan, untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, menciptakan daya saing nasional yang meningkat, lalu meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Ya, mungkin itu saja materi UAS yang dapat saya sampaikan. Mungkin masih banyak kekurangan materi yang belum bisa saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.